Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rifki Zaki Nur Aziz dengan NIM 230500841 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro tahun 2023 Prodi PTE. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan rangkaian Orde 1. Jadi apa sih itu rangkaian Orde 1? Rangkaian Orde 1 itu memiliki ciri-ciri menggunakan RC atau RL, di mana RC atau RL itu digunakan untuk menyimpan energi dari sumber tenaga yang lewat. Jadi RC itu menyimpan energi yang melewati rangkaian tersebut. Fokus utamanya adalah pada perubahan-perubahan yang terjadi saat saklar dalam rangkaian berubah pada T lebih dari 0. Jadi ini bekerja ketika saklar yang menghubungkan sumber itu diputus, sehingga sumber yang tersisa itu menggunakan energi dari C atau L. Nah, ini disebut rangkaian Orde 1 karena menggunakan konsep diferensial Orde 1. Kenapa bisa disebut rangkaian Orde 1? Ya, karena kita akan menggunakan rumus yang berhubungan sekali dengan rangkaian Orde 1, diferensial Orde 1. Contohnya ketika kita untuk mencari IC, kita menggunakan C dV per dt. Sedangkan untuk VL yaitu L dI per dt. Dan untuk VR, VI plus VC. Ini akan kita gunakan untuk mencari nilai-nilai dari rumus rangkaian RC dan RL. Di rangkaian RC dan RL ini memiliki banyak sekali istilah-istilah penting yang akan kita pelajari. Salah satunya adalah initial condition. Jadi apa initial condition itu? Jadi initial condition itu kondisi awal, output awal dari sebuah komponen yang dapat menyimpan energi pada detik 0 yang nilai tegangannya itu sama dengan input tegangan. Nah, ketika input, kita kasih contoh ketika input tegangan itu 5 volt, maka nilai initial condition komponen tersebut itu 5 volt. Contohnya kapasitor ya, kita cas yang awalnya 0 menjadi 5 volt, dan ketika sudah penuh kita cabut saklar sumbernya, dan itu pasti startnya itu dari 5 volt. Kecuali kalau kita masukkan 12 volt, kita cas, dan itu akan mengeluarkan output 12 volt ketika initial conditionnya itu. Dan itu akan tenaganya itu akan dialirkan ke hambatan atau resistor atau ya komponen yang membutuhkan energi dari kapasitor. Selanjutnya ya ini adalah natural respon ketika saklar terputus. Jadi ketika saklar ini menyambung, maka ini terhubung ke sumber tenaga yaitu baterai. Ini akan menjadi proses charging di kapasitor. Contohlah ini 5 volt. Ini akan kapasitor ini akan tercas hingga 5 volt, dan ketika saklar ini dipindah ke sebelah sini, maka ini akan terjadi natural response. Jadi energi yang disimpan di kapasitor akan berpindah ke resistor secara perlahan. Syaratnya natural response itu bekerja ketika ada initial condition dan tidak ada sumber tegangan lain. Ya, ini baterai ini adalah sumber tegangan lain. Jadi kita harus memindahkan saklar ini ke sebelah sini. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan membuat video yang menjelaskan tentang initial condition setelah berikut ini. Baik, ini adalah rangkuman dari video tadi, di mana kita akan membahas tentang rangkaian RC.
untuk mencari natural responnya. Jadi sudah kita bentuk rangkaiannya jadi seperti ini. Ini sudah kita sederhanakan, yang dimana ini adalah rangkaian seri. Nah, kita menggunakan KVL natural respon, yaitu sigma V sama dengan 0, dimana VI sama dengan VR plus VC, dan VI nya itu adalah 0 dan VR nya itu bisa kita tulis sebagai I kali R ditambah VC. Karena ini adalah rangkaian seri, maka arusnya adalah sama, maka IR itu sama dengan IC. Sedangkan sudah kita ketahui IC itu juga sama dengan C dV per dt, sehingga bisa kita ganti IR itu I nya itu sebagai C dVc per dt kali R plus VC. Nah, sekarang kita cari solusinya menggunakan teori Laplace. Kita sederhanakan dulu rumusnya, yaitu dengan membagi dengan RC. Ini kita ubah dulu jadi dVc per dt plus VC kita kalikan kita bagi RC, sama dengan ini hapus, ini jadi hilang, maka jadi dVc per dt ditambah 1 per RC kali VC. Setelah kita sederhanakan, baru kita masuk ke teori Laplace. Dimana dVc nya kita akan ubah menjadi S VCS min A itu sebenarnya adalah initial condition, dimana V0 sama dengan A. Oke, kita lanjutkan 1 per RC, dan ini kita juga ubah ke Laplace. Ini S, sorry, sama dengan 0. Lanjut kita sederhanakan, S VCS plus 1 per RC VC S sama dengan A. Selanjutnya S kita keluarkan S nya, S plus 1 per RC sama dengan A, sama dengan VCS sama dengan A per S plus 1 per RC. Lanjut kita menggunakan inverse Laplace, dan ini adalah inverse-nya. Ini hasil ini bisa kita dapatkan melalui tabel Laplace, yang hasilnya adalah AE min T per RC. Selanjutnya bisa langsung kita keluarkan, min T per RC. Dan untuk melihat time conditionnya,
bisa kita tulis sebagai berikut, yaitu VCS VC0 dengan V0. Dan kita bisa ketahui V0 nya itu artinya adalah pangkat E min 0 per RC ketika V0. Ini ketika V0. Kemudian V0 sama dengan A, karena E pangkat 0 sama dengan 0. Baik. Selanjutnya ada yang namanya istilah time constant. Time constant itu ketika RC sama dengan T. Time constant itu simbolnya seperti ini, dibaca tau. Nah, ketika VC nya T, maka V0 T per tau, karena RC nya sama dengan T, maka hasilnya adalah V0 kali E pangkat 1. Maka hasilnya adalah 0,368 V0. Kalau kita gambarkan menjadi grafik, jadi seperti ini ya. V0 ini T, ini 0,368. Ini adalah untuk rangkaian RC. Selanjutnya untuk rangkaian RL. Dari PowerPoint yang telah saya buat, maka kita akan sederhanakan bentuk rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, dengan ini sudah terisi dengan energi. Sama seperti rangkaian RC, di mana kita akan menggunakan Laplace dan inverse Laplace untuk menyesuaikan rumus ini. Langsung saja kita ketahui bahwa VL itu sama dengan L dI per dt, dan VR sama dengan I kali R. PI merupakan penjumlahan dari VR plus VC, dimana nilai VI adalah 0. Karena ini juga rangkaian seri, maka arus itu sama. Maka bisa kita tulis PR itu sebagai IR plus VC adalah L DI per D. Dan selanjutnya kita bisa sederhanakan dengan membagi ini dengan L, sehingga DI per dt ditambah R per L. Ini untuk membagi ini dan untuk membagi ini. Selanjutnya kita selesaikan dengan teorema Laplace. Kita anggap initial conditionnya itu A.
Selanjutnya kita ubah DU per DU ini menjadi S A plus R per L kali IS. IS ini sudah kita ubah menjadi Laplace. Selanjutnya kita sederhanakan. Setelah itu kita keluarkan S-nya agar lebih sederhana. Maka ketemu S sama dengan A per S per. Selanjutnya kita cari inverse Laplace. Kita bisa menemukan hasil ini menggunakan tabel. Hasilnya adalah A pangkat kali T. Sehingga kita bisa temukan S IT sama dengan A kali I pangkat R kali T. Selanjutnya untuk mencari time konstannya, kita bisa cari menjadi seperti ini. Dan ketemu tahunnya adalah L per L. Kalau kita bentuk diagram akan bentuk seperti ini. Baik, kali ini saya akan menjawab soal yang akan membahas tentang rangkaian RC dengan bentuk rangkaian seperti ini, golongan kapasitor dan 3 resistor dengan VC 15 volt, frekuensinya 4 ohm. Kita akan mencari Vx Ix nya. Kita sudah ketahui bahwa rumus rangkaian RC pada video sebelumnya, yaitu VC sama dengan V0E pangkat min T per RC. Ini adalah rumus yang akan kita gunakan untuk menjawab soal ini, untuk menjawab Vx dan Ix nya. Langsung saja kita bisa ketahui V0 nya adalah 15 volt. Nah, karena ini masih dengan T0, maka kita bisa masukkan 15 kali E pangkat min T per RC. RC kita bisa dapatkan dari frekuensinya kita kalikan 0,1 farad, kita kalikan kapasitornya, sehingga kita bisa dapatkan 15 kali E pangkat min T per 0,4, dan bisa kita sederhanakan menjadi 15 kali E pangkat min 2,5 T. Nah, kita sudah mengetahui nilai dari VC nya
Selanjutnya kita bisa ketahui nilai Vx dengan menggunakan rumus pembagi tegangan 12 per rangkaian seri dari 5 tambah 8, karena ini berbeda. 20 kali Vc bisa kita dapatkan 12 per 20 kali Vc 15 E pangkat min 2,5 T. Bisa kita sederhanakan, ini 3 ini 4 3 ini 1 ini 3 kali 3 adalah 9 kali E pangkat min 2,5 T. Selanjutnya kita akan mencari nilai Ix. Ix kita dapatkan dari Vx per R. Ix adalah arus di bagian sini, karena yang melewati ini adalah 12 ohm, maka kita pakai resistor 12 ohm. Kita ketahui Vx nya 9E pangkat min 2,5 T dibagi 12 bagi 9E hasilnya 0,75 E pangkat min 2,5 T. Ya, ini adalah hasil akhirnya.